Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di pertemuan kita, pertemuan ketiga di mata kuliah ketiga kita, di mana mata kuliah ketiga kita ini kita akan coba membahas terkait dengan eh, materi jenis-jenis media sosial dan perbedaannya. Nah, di sini ya di pertemuan ketiga ini saya akan di akhir acara, di akhir video ini saya akan meminta kalian ada tugas ya di tengah atau di pertengahan ataupun di akhir video ini saya akan memberikan terkait dengan tugas buat kalian ya. Nanti akan dijelaskan. Baik, kita lanjut kepada materinya ya. Materi ini di mana materi kali ini setelah pertemuan kedua kalian sudah memahami hukum ya, etika dalam bermedia sosial. Nah, di kali ini di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis media sosial dan perbedaannya. Seperti itu. Ini dasar sebetulnya kalian sudah paham lah dan bisa membedakan jenisnya dan membedakan jenisnya juga seperti itu. Namun di sini penting juga kita ingat kembali ya, di flashback kembali terkait dengan jenis-jenis media sosial dan perbedaannya. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Ya, pendahuluan di sini. Jadi pada dasarnya itu media sosial ini adalah sebetulnya situs ya, layanan daring online yang memungkinkan penggunanya tidak hanya mengkonsumsi tapi juga berpartisipasi ya. Jadi kalian kalau zaman dulu saya ya, kalau namanya media itu hanya sebagai objek yang hanya bisa menyimak. Nah, menyimak melalui layar TV atau layar tancap kalau zaman dulu ya, kalau nonton video bioskop dan sebagainya. Ataupun ketika zaman dulu itu masih sifatnya media koran itu cetak ya. Jadi saya membeli koran ya, membaca, menyimak, hanya bisa menyimak tapi tidak bisa berpartisipasi dalam mengomentari atau membuat membuatnya seperti itu. Nah, di sini dengan serba modern ya, serba praktis dan seluruh pengguna bisa menggunakannya tanpa syarat seperti itu. Yang penting ada punya HP, punya kuota sehingga kalian bisa menggunakannya secara maksimal. Jadi di sini memungkinkan ya media sosial itu tidak hanya mengkonsumsi, tidak hanya menyimak ya, tapi juga berpartisipasi, membuat kreativitas kalian ya. Kalian kalau kalian kreativitasnya tinggi, seharusnya kalian bisa memanfaatkan media media sosial ini menjadikan sebuah wadah kalian untuk mengeluarkan seluruh kreativitas kalian di media sosial dan juga bisa mengomentari dan menyebarkan beragam konten ya, baik itu teks ya. Kalau zaman dulu masih teks, gambar itu video itu sangat jarang, belum ada untuk wadahnya untuk mempublikasikan video Anda seperti itu. Namun sekarang dengan media online ya yang serba canggih ya, mau teks, gambar, audio ataupun video ya bisa kalian lakukan, bisa kalian gunakan seperti itu. Ya, yang penting ada waktu ya, dan ada juga alat yang mencukupi ya. Alatnya cukup HP sebetulnya, kalian bisa membuat video dan sebagainya. Nah, itu jadi layanan media sosial itu layanan daring online. Jadi bisa sosial itu pokoknya bisa membangun percakapan ya. Kalau sekarang itu kalau zaman di IG itu ya bukan dulu, sekarang ya IG, Instagram itu kan bisa live ya. Di Facebook pun bisa live, di YouTube pun bisa live. Seperti itu. Jadi kalian bisa membuat diskusi, seminar ataupun diskusi terbuka dengan berdasarkan terbuka mengenai keilmuan ataupun hal-hal diskusi perbincangan sederhana itu bisa menggunakan media sosial seperti itu untuk membangun percakapan bahkan komunitas.
Ya, karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Seperti itu. Jadi ketika istilahnya kita memiliki jenis hobi yang sama, ya, untuk istilahnya tatap muka online kan bisa kita lakukan dengan beberapa orang, puluhan, ratusan, ataupun jutaan, hanya dengan live, ya, dengan live menonton di tempatnya masing-masing. Yang penting punya HP, punya kuota, tonton live, kita diskusi, jadi seperti itu. Dan bahkan sekarang perangkat-perangkat media lembaga pemerintahan pun sudah beralih kepada media sosial. Contoh seperti Ridwan Kamil, Ganjar, terus dan yang lainnya lah, yang pemerintah seperti itu. Jadi mereka menyampaikan kegiatan mereka, rencana pembangunan mereka melalui media sosial seperti itu. Jadi bukan hanya kita, individu, lembaga pun, swasta maupun negeri pun sudah berusaha untuk memindahkan informasinya ke publik, yaitu media sosial, yang dimana terkoneksi dan bisa lebih praktis, lebih murah biayanya, ya, dan bisa dilihat, didengarkan oleh publik seperti itu. Nah, jenisnya apa sih media sosial itu? Ya, jadi kan kalau istilahnya bercerita seperti itu, ya kalian pasti hafal lah, lebih hafal mengingat jenis-jenis media sosial ya dibandingkan kriteria-kriteria misalkan terkait dengan keilmuan seperti itu. Karena kenapa ya? Karena memang media sosial ini setiap hari kalian buka, kalian install, kalian buka, kalian simak, kalian tonton, ya. Informasi-informasi pun kalian tonton di aplikasi media sosial. Makanya kalian pasti akan paham, hafal apa itu jenis-jenis media sosial itu, ya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, itu adalah bagian dari media sosial seperti itu. Ya, jadi yang mungkin ya, yang kurang dikenal luas itu jenis-jenis media sosial yang berdasarkan desain penggunaan dan fungsinya. Seperti itu. Jadi kita perlu mengetahui berbagai jenis platform ya media sosial, sehingga ketika kita memahami fungsi dasar dari tiap channel sebagai pertimbangan, setidaknya saat kita ingin memilih saluran yang tepat untuk menjalankan strategi marketing di dunia maya. Jadi ketika kalian ingin punya nih konten terkait dengan ilmu pengetahuan, ya kalian buat di PowerPoint, ya kalian PowerPoint-nya mengenai teori arsitektur, ya. Jadi kalian harus tahu konten ini, ya, cocoknya judulnya seperti apa yang tepat supaya bisa di-up, bisa dilihat banyak orang seperti itu. Jadi fungsi penempatan platform juga sangat harus kalian ketahui. Ya, jadi di sini 6 jenis media sosial, ya, layanan blog, layanan jejaring sosial, layanan blog mikro, layanan berbagai media, ya, media sharing, ya, seperti Google Drive dan sebagainya, layanan forum, layanan kolaborasi, dan ini adalah 6 jenis media sosial, ya. Mungkin kalian lebih banyaknya adanya di layanan jejaring sosial, ya, yang intensitas setiap hari bisa kalian buka setiap saat seperti itu. Namun yang lainnya nanti kita coba bahas ya. Baik, selanjutnya apa sih layanan blog? Nah, blog ini apa sih? Ya, jadi jenis-jenis blog ini adalah ada blog pribadi, blog profesional, blog bisnis. Kalau blog pribadi ini biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Biasanya seperti itu. Jadi kalian ingin mencurahkan curhat ya terkait kehidupan sehari-hari atau rencana, mimpi, masa depan, itu biasanya orang-orang ada juga yang senang membuat blog seperti itu. Ya. Jadi bebas berpendapat, tidak terikat peraturan dan sebagainya. Yang penting ya tentunya kebebasan dalam demokrasi itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti itu. Pemilik blog bebas menentukan konten seperti apa yang akan ditulis. Bisa tadi menceritakan liburan, hobi, sekolah, keluarga, ataupun ya
kisah-kisah hal yang seperti asmara atau dan sebagainya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah blog profesional. Blog profesional ini jenis blog profesional memiliki batasan tertentu dalam konten yang diterbitkan. Biasanya blog profesional berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesional pemilik blog di suatu bidang, sehingga memang ketika kalian membuat blog profesional tentunya ada batasan-batasan, tidak bisa disamakan dengan blog pribadi yang bebas mengisi deskripsinya, mengisi kontennya terkait dengan di luar keprofesionalannya. Jadi profesionalnya khusus untuk jenis-jenis kegiatan tertentu. Nah, blog bisnis ini konten marketing sebetulnya ya. Ini merupakan halaman blog yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Misalnya meraih pasar yang lebih luas atau bisa menarik audiens untuk membeli sebuah produk ataupun jasa seperti itu. Nah, manfaat apa sih manfaat dan fungsi blog? Ya, kalian sebagai seorang arsitek, kalian kuliah di arsitek, ya. Ketika nanti kalian lulus, ya, tidak ketika kalian lulus jadi seorang arsitek, ya, bisa jadi kalian nanti bekerja di dunia arsitek dan juga bisa jadi kalian juga mempunyai pekerjaan-pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan seperti itu. Ya, karena pada zaman sekarang ini tidak hanya bisa mengandalkan pada satu sumber. Semakin perkembangan teknologi dan zaman itu semakin tinggi, maka kita sebagai seorang mahasiswa, ya, sebagai seorang yang cerdas lulusan mahasiswa tentunya harus pintar dan smart dalam menghasilkan penghasilan seperti itu. Jadi banyak dari akademisi, dari jurusan yang kalian setelah lulusi itu merupakan satu sumber. Namun kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain kayak gitu, dari berdagang online, berdagang ya untuk meningkatkan perekonomian lah, ataupun istilahnya kalian membuat konten YouTube ya supaya bisa menghasilkan sumber penghasilan, ya itu bisa saja kalau memang difokuskan seperti itu. Nah, jadi manfaat fungsi blog ini adalah menghasilkan uang, ya, mengasah kemampuan menulis juga. Ya gitu. Saya sebagai seorang dosen pun istilahnya ketika diampu untuk jadi dosen pengampu media sosial, ya mau tidak mau mulai sekarang ini ya baru kali ini saya belajar untuk istilahnya membuat video, membuat video untuk diupload di YouTube seperti itu. Nah, itu adalah salah satu karena dasar perkembangan keilmuan teknologi seperti itu. Ya, sebagai sarana branding juga bisa. Jadi kalian sebagai seorang arsitek, kalau kalian searching di YouTube, banyak orang-orang arsitek gitu yang banyak proyeknya, ya. Karena apa? Karena selalu membuat konten-konten mengenai arsitektur, membuat desain rumah, membuat desain gedung, ya, dan sebagainya. Akhirnya dari pengguna yang membaca atau menonton YouTube kalian, desain kalian, akhirnya tertarik, ya, message ke kalian untuk dimintakan untuk mengerjakan desain rumahnya atau menghasilkan kantornya atau sebagainya seperti itu. Jadi bisa jadi YouTube yang akan kalian buat nanti bisa jadi branding sebetulnya, ya, branding untuk supaya masyarakat percaya bahwa kalian memiliki kemampuan seperti untuk istilahnya di bidang arsitektur. Makanya ya banyak YouTuber ya, ya arsitek-arsitek yang ada sampingannya kalian kerja sekalian kerja di proyek ya, sekalian ngeliput videonya, kalian mendesain ya, hasilnya desainnya kalian upload di YouTube ya, hasilnya ya bisa dilihat bahwa akan banyak memunculkan branding di diri Anda bagi pengguna yang selalu menonton hasil uploadan video Anda, desain Anda. Ya, yang selanjutnya bukti profesional ya tentu dengan istilahnya kalian menjadi seorang arsitektur ataupun sipil ya di sini arsitek ataupun sipil ya
Bukti keprofesional kalian bahwa kalian memiliki skill kemampuan menghitung sipil. Salah satu contohnya kalian bisa menghitung struktur. Ya, kalian buat videonya, strukturnya, studi kasus, misalkan bikin gedung 10 lantai, ya kalian buat PowerPoint-nya, kalian jelaskan bagaimana rancangan untuk membuat struktur konstruksinya 10 lantai. Nah, kalau kalian upload, ya itu adalah untuk menunjukkan bukti keprofesional kalian bahwa kalian memiliki profesional dan skill, ya agar bisa dipercaya oleh publik. Ya, jadi yang terakhir ini adalah media publikasi untuk apa saja, bebas seperti itu. Nah, layanan jejaring sosial ya tadi kan blog ya, yang sekarang adalah layanan jejaring sosial. Jadi layanan jejaring sosial ini sudah kalian tahu lah bahwa Facebook, link, Instagram, ya itu adalah merupakan layanan jejaring sosial. Nah, di mana jaring sosial ini kalau dulu di awal pertama kali Facebook buka kan lebih pada penggunanya itu mengupload kehidupan sehari-hari seperti itu. Namun beiring waktu sekarang Facebook, Instagram dan sebagainya adalah udah lagi berubah ya ke arah ke bisnis seperti itu. Jualan, dagang, jasa ataupun sebagainya ya sekarang sudah diupload di jejaring sosial. Ya. Jadi untuk promosi ya seperti ini, untuk pemasaran jejaring sosial bisa gunakan sebagai channel, konten channel ya, penawaran promosi, edukasi, informasi event ataupun sebagainya. Nah, kelebihan dan kelemahan yang harus kalian ketahui ya di sini terkait dengan jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini kelebihannya itu keberadaan situs jejaring sosial ini mudah kita untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang yang ada di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan antar kota, antar provinsi, namun juga antar negara. Ya, ya dari Brazil pun sebetulnya kalau kalian subscribe kalian banyak di Brazil ya kalian sering upload ya nanti dari orang-orang Brazil pun bisa menonton seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk terkait dengan jangkauannya seperti itu. Jadi kelebihan inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh kalian. Ide-ide apa yang bisa dimunculkan ya supaya seluruh orang tertarik untuk bisa membaca konten Anda, untuk melihat konten Anda seperti itu. Nah, makanya banyak YouTuber ya ataupun Facebooker ya yang istilahnya selalu setiap hari mencari ide-ide konten ya supaya apa? Supaya media sosial ini dilihat ya, karena ketika dilihat, ditonton sampai akhir ya dan hasil viewernya banyak, tentunya itu akan menjadikan sebuah penghasilan. Nah, itu adalah kelebihan dari jejaring sosial. Kelemahannya, nah kemunculannya sekarang karena semakin praktisnya kita ya tidak perlu tatap muka. Ya, jadi ini cenderung tatap muka itu cenderung menurun. Jadi sekarang rapat apapun ya sekarang media sosial seperti itu. Jadi sekarang lebih karena kenapa? Kelemahan lebih praktis kayak gitu, hemat biaya, hemat waktu ya. Kalau salah satu contohnya, kalau saya misalkan ada rapat kegiatan proyek bikin gedung di Jakarta Utara, maka saya kalau tidak ada kalau harus tatap muka ya saya harus mengeluarkan waktu ya dari subuh, bangun subuh misalkan mandi, berangkat perjalanan ke Jakarta kayak gitu kan, membutuhkan waktu berjam-jam ya baru sampai belum menghadapi kemacetan dan sebagainya. Namun sekarang ya itu kelemahan yang akhirnya membuat semuanya jadi praktis dengan adanya media sosial ya kalau rapat pun ya tidak perlu kalau tidak perlu tatap muka ya cukup dengan online, rapat online, hemat waktu, tidak terkena macet, hemat biaya dan sebagainya. Nah, jadi kelemahannya di sini jejaring sosial itu karena interaksi tatap muka semakin menurun, ya gitu. Jadi segala sesuatunya ya kerjakan di tempat masing-masing.
Nah, yang selanjutnya adalah layanan blog mikro, merupakan suatu bentuk blog yang memungkinkan penggunanya untuk menulis teks singkat yang biasanya kurang dari 200 karakter dan mempublikasikannya, baik itu dilihat semua orang atau kelompok terbatas. Ya. Nah, ini salah satunya ya, ini seperti salah satu contohnya ada seperti SMS, pesan instan, surat elektronik, digital audio ataupun web. Ya, WhatsApp, yaitu WhatsApp juga merupakan bagian dari blog mikro. Ya, yang membedakan blog mikro dengan blog lainnya adalah mikroblog memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran blog yang sebenarnya, akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu pengguna menulis topik tertentu. Makanya kalau kalian sering baca di grup WhatsApp ada pesan khusus rohani, pesan khusus edukasi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari layanan blog mikro. Seperti itu. Nah, satu contohnya kalau di aplikasi, ya itu ada Twitter. Ya, Twitter ini kan cepat, interaksinya tinggi, ya. Nah, begitu. Pada kegiatan pemasaran, microblogging ini bisa dioptimalkan sebagai channel untuk berinteraksi cepat dengan audiens yang disasar, hingga berbagai informasi ringkas yang penting diketahui konsumen, ya, atau pengguna lain di channel terkait. Contohnya, jadi saluran untuk menangani keluhan atau pertanyaan konsumen atau pelanggan. Nah, jadi ketika sekarang kan banyak tuh, misalkan internet, My Republik atau Telkom dan sebagainya. Sekarang sudah melampirkan untuk menangani keluhan, ya, untuk lebih praktis, ya, melampirkan nomor WhatsApp-nya seperti itu. Nah, itu akan layanan blog mikro lah, inilah yang membuat semuanya serba praktis. Ya, nah di sini contoh aplikasi microblog, ya. Jadi di sini pesan instan, ya, Twitter, Facebook, Instagram, Jaiku itu merupakan contoh-contoh aplikasi microblog seperti itu. Nah, sedangkan yang selanjutnya, jenis media selanjutnya di sini adalah media sharing. Nah, kalau kita selalu nonton YouTube, ya, saya sering di grup itu kan sering share link-link video. Nah, itu adalah merupakan layanan berbagi media, media sharing, ya. Dan kalau kita suka menonton YouTube atau mendengarkan SoundCloud, ya, Cloud, keduanya tergolong dalam jenis ini sebetulnya. Yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, ataupun video. Atau selain YouTube ya Instagram, seperti itu. Nah, pemasaran ini sebetulnya bisa menggunakan jenis itu untuk berbagi konten-konten yang kuat secara visual. Foto, produk, kegiatan brand, konten, itu seperti video, infografik, itu bisa digunakan di platform media sharing ini. Yang jenisnya adalah salah satunya yaitu YouTube, Instagram. Nah, di sini selanjutnya adalah terkait dengan layanan forum. Layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini seperti namanya Wikipedia. Ya, jadi Wikipedia kalau kalian searching Wikipedia mencari definisi apa, misalkan biasanya langsung muncul situs Wikipedia seperti itu. Jadi layanan kolaborasi ini adalah untuk memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengkoreksi konten. Makanya Wikipedia itu setiap orang pun bisa mengupdate. Ya, itu kelemahannya ya cuma salah satunya itu. Yang mengupdate itu bisa dipercaya atau tidak. Kayak gitu. Benar tidak update-annya tersebut. Nah, itu mungkin kelemahannya. Tapi Wikipedia sebetulnya cukup membantu ya untuk memberikan informasi, walaupun secara keabsahannya, secara akademisi itu masih dipertanyakan. Makanya jarang kalau di dalam pelaporan tugas akhir itu jarang sumbernya dari Wikipedia. Karena tidak jelas siapa yang sumber pemberi informasinya, seperti itu. Dipercaya atau tidak, ahli atau tidak, seperti itu. Jadi pemasar bisa membangun koneksi dengan para kontributor, ya, menyangkut brand
seperti itu. Khususnya jika konten yang tersaji spesifik mengenai brand tersebut. Ya, jadi bisa dimasukkan salah satunya contohnya di Wikipedia. Nah, tugas di sini, tugas yang saya minta ya, dari terkait dengan jenis-jenis media sosial, saya ingin minta kepada kalian tugasnya itu cukup bukan tugas ini ya. Saya minta dari prodi arsitektur ya, mahasiswa arsitektur meminta coba memeliskan kira-kira jenis konten apa saja yang berkaitan dengan dunia arsitektur yang bisa dijadikan sebuah video yang bisa diupload di media sosial. Nah, begitu juga dengan prodi arsitek sipil ya. Wah, prodi sipil juga saya minta untuk tugas ya. Kalian cukup buat kalian temanya apa saja untuk konten-konten membuat branding atau membuat video seperti itu. Salah satu contohnya, misalkan kalian kan sekarang masih semester 1 ya. Jadi semester 1 ini kan ada 8 mata kuliah. Nah, 8 mata kuliah biasanya dosen-dosen itu sudah memberikan informasi dengan mata kuliahnya apa saja, materinya apa saja. Nah, kalian coba buat ya jenis-jenis itu bisa dijadikan satu tema terkait dengan edukasi ya, membuat video terkait dengan dunia arsitektur seperti itu. Nah, makanya saya minta di sini masing-masing individu cukup di satu lembar kertas. Coba kalian jadikan sesuai dengan kesenangan diri kalian. Kira-kira dari masing-masing individu bidang arsitektur apa saja ya. Kalian bisa searching di Google bidang tema-tema bidang apa saja yang bisa dijadikan konten ya. Nah, konten di sini saya minta kontennya bisa di konten di Instagram maupun di konten YouTube seperti itu. Jadi minggu ini ya sampai minggu depan waktunya 1 minggu ya, kalian cukup membuat temanya aja. Coba 10, 20, 30 tema yang berkaitan dengan prodi arsitektur ya, dan prodi sipil untuk mahasiswa sipil. Itu nanti cukup, nanti setelah itu ya, setelah mengetahui temanya apa saja, itu nanti bisa kalian kirim hasilnya itu di pertemuan keempat ya, di e-kampus. Kalian upload tugasnya di kolom komentar seperti itu. Oke, begitu mungkin di pertemuan mata kuliah ini, di pertemuan ketiga. Nggak tahu banyak karena memang hanya membahas mengenai jenis-jenis media sosial seperti itu. Setidaknya dengan materi ini yang bisa kalian perhatikan di sini, yang biasanya kan kalian hanya memahami konten jenis media itu hanya pada jejaring sosial. Namun setelah membahas mengenai materi ini, kalian bisa memahami, oh ternyata ada 6 jenis media sosial loh, bukan sosial, dan ternyata Facebook, Instagram, dan sebagainya itu masuknya kepada layanan jejaring sosial seperti itu. Oke, mungkin dari saya ya cukup sekian pada pertemuan ketiga ini ya, dan saya tunggu tugasnya 1 hari sebelum perkuliahan dimulai supaya bisa saya baca dari masing-masing individu ya, tugasnya terkait temanya apa saja yang berkaitan dengan dunia arsitektur yang bisa dijadikan konten. Oke, begitu. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Ya, sehat selalu dan salam berlatih, berkarya dan berkompetisi di dalam dunia arsitektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.